Hai, aku ada rekomendasi penginapan di Bandung. Apartemen yang punya private pool. Jarang-jarang banget loh ini. Selain itu, apartemen ini juga menyediakan peralatan masak dan peralatan makan super lengkap. Tempat tidurnya juga banyak banget. Kapasitas maksimalnya 7 orang. Mau tahu info lengkapnya? Nonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Fadira. Kali ini kami sedang berada di kota Bandung dan menginap di Art Deco Hotel and Residence. Tipe unit apartemen yang ada private poolnya seperti yang aku tempati ini tidak bisa dipesan langsung melalui Art Deco. Bagaimana cara bookingnya? Akan aku jelaskan di akhir video ya. Sekarang kita mulai dulu masuk ke lobi Art Deco Hotel and Residence, lalu lanjut room tour. Lobinya ini simple, modern, walaupun tidak luas dan tidak tersedia banyak kursi di sini. Untuk semua unit apartemen yang ada private poolnya di lantai 1 tidak perlu menggunakan lift karena semua unitnya berada satu lantai dengan lobi. Untuk bisa masuk ke area apartemen di lantai 1 harus menggunakan kartu akses yang diberikan oleh resepsionis pada saat check-in. Dan ini adalah lorong apartemen di lantai 1 dan aku menempati unit apartemen yang paling ujung yaitu unit 102. Oke, sekarang kita langsung aja room tour untuk unit apartemen 102. Assalamualaikum. Ini adalah pintu masuk apartemennya. Di sisi sebelah kanan begitu masuk langsung ada area dapur. Cuci piring sudah lengkap dengan sabun cucinya. Piring, gelas, sendok, garpu, mangkok, semuanya lengkap banget. Kompornya kompor listrik, lengkap juga panci-pancinya. Kemudian ada kulkas, ukurannya juga cukup besar. Jadi kalau kamu bawa makanan bisa langsung taruh di sini. Kemudian ada rice cooker. Aku seneng banget ada rice cooker. Jadi bisa masak tanpa harus nenteng-nenteng rice cooker. Dan mineral waternya galon. Jadi nggak perlu repot juga bawa minuman botol banyak-banyak. Dan di sebelah kirinya itu ada kamar mandi untuk lantai 1. Kita lihat ya. Ada WC-nya. Kemudian ada wastafel. Dan ada shower juga untuk mandi. Lengkap dengan air panasnya berfungsi dengan baik. Lanjut kita masuk ke area utama. Begitu masuk di sebelah kirinya, nah ini anak-anak udah pada santai-santai istirahat. Jadi ada kasur persis di bawah dari tangga. Dan bagian bawahnya kalau ditarik itu juga ada kasur lagi. Kemudian ada meja makan juga dengan 4 kursi. Dan di sebelah kirinya itu ada kamar yang isinya ada tempat tidur tingkat, tapi di bagian bawahnya itu kalau ditarik ada kasur lagi. Dan di atas juga ada ekstra kasur. Jadi banyak banget kasurnya. Jadi total kasurnya itu tempat tidurnya ada 1, 2, di bawah kalau ditarik 3, 4, dan yang bagian bawah 5. Jadi ada 5 tempat tidur untuk di bawah. Kemudian di sisi sebelah kirinya itu ada ruang TV. Dan di atasnya itu ada AC. AC-nya berfungsi dengan baik, dingin banget. Bahkan kita sempat matiin AC-nya karena emang dingin banget udaranya. Dan di lantai atas itu ada 1 kamar lagi serta 1 kamar mandi. Nanti kita akan lihat ke atas ya. Dan yang pasti menggiurkan langsung terhubung dengan private pool. Ini pertama kali aku nginep di apartemen yang punya private poolnya dan aku baru tahu kalau ada apartemen yang ada private poolnya. Sekarang kita lanjut lihat ke lantai 2. Oh ya, tangganya ini trapnya nyaman banget. Kalau kamu bawa anak-anak juga nyaman banget dan sama sekali nggak licin. Jadi nyaman banget deh kalau bawa anak-anak ke sini. Nah, ini adalah kamar di lantai atas. Hanya ada 1 kasur ukuran besar.
Dan pemandangannya itu langsung melihat ke kolam berenang karena dindingnya tuh kaca. Ke bawah juga kelihatan, jadi satu memang keren, kedua anak-anak juga kayak nyaman karena nggak kayak sendirian gitu di atas, kelihatan sama aku yang tidurnya di bawah, jadi mereka nyaman banget. Kemudian di lantai atas ini juga ada satu kamar mandi, dan di kamar mandi atas ini ada bathtubnya, walaupun sebenarnya posisinya tuh kayak agak maksa ya, karena lihat aja sendiri itu langsung dinding gitu, jadi agak maksa sih, tapi ada bathtubnya, tetap aja anak-anak happy kalau ngelihat bathtub. Kamar mandinya lebih luas daripada di bawah. Kemudian di sisi kirinya juga ada WC-nya. Cuman ya memang ini dinding kamar mandinya semuanya kaca, jadi atas dan bawahnya itu transparan ya. Kemudian di kamar atas ini juga ada AC-nya. AC-nya dingin, berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut lagi lihat ke area luar, area kolam berenang. Ini kondisinya waktu aku nginep tuh seharian tuh bener-bener hujan. Jadi anak-anak ini berenang juga dalam kondisi hujan. Dan di unit yang aku tempati itu di bagian kolam berenangnya nggak ada atapnya. Jadi ya sambil seseruan deh main hujan-hujanan. Nah, ini adalah penampakan apartemennya dari sisi taman di bagian belakang apartemen ya. Sekarang kita lanjut lagi ke lantai 10. Jadi di lantai 10 ini ada restoran dan ada kolam berenang juga. Sebenarnya ini adalah fasilitas untuk hotelnya. Tapi kita penghuni apartemen juga boleh makan di sini, juga boleh berenang di sini. Untuk harga makanannya di restoran ya standar hotel banget. Jadi tidak murah. Untuk rasanya sih oke banget. Jadi kalau mau coba worth it lah. Dan untuk pemandangannya ini kebayang deh kalau misalnya nggak mendung, nggak hujan, kayaknya bakal keren banget kelihatan kalau Bandung dikelilingin sama gunung-gunung yang cantik. Kemudian lanjut lagi, aku mau kasih lihat kamu suasana malamnya dari lantai 10. Wow banget, ini cantik banget. Kalau kamu lihat aslinya ini benar-benar cantik banget. Jadi nggak ada salahnya nih kalau kamu nginep di sini, sekedar jalan-jalan atau menikmati duduk-duduk di sini. Ini keren banget, dari lantai 10 tuh city light-nya keren banget. Dan sekarang kembali lagi ke kamarnya. Aku mau kasih lihat kamu suasana kamarnya di malam hari. Sama sekali nggak ada serem-seremnya, nggak ada gelap-gelapnya, nyaman banget pokoknya buat anak-anak. Oke banget karena emang benar-benar terang benderang. Begitupun di bagian luar. Nggak gelap, maksudnya nggak remang-remang gitu, nggak gelap, terang, nyaman. Jadi walaupun kita tetap buka hordengnya itu ngeliat keluar juga nyaman, karena di bagian kanannya juga ada lampu sorotnya, jadi sama sekali tidak gelap di luar. Oke, dan sekarang kita terakhir masuk ke bagian bagaimana bookingnya dan harganya berapa. Jadi kalau kamu mau menginap di Art Deco di apartemennya yang ada private poolnya, bookingnya di airbnb.com. Dan unit yang aku tempati ini namanya Debbie's Apartment. Nah ini dia. Kalau dilihat dari sini kapasitas maksimalnya itu 7 orang. Dan harganya per malam itu $98. Itu untuk kapasitas 4 orang. Jadi kalau misalnya aku masukin nih ya, untuk kapasitas 4 orang itu harganya adalah $98 per malam. Tapi kalau aku tambahin jadi 5 orang, itu dia nambah $109 per malam. Begitupun selanjutnya, dan kalau untuk 7 orang $130 per malam. Nah, unit-unit yang ada di sini yang punya private poolnya juga ada beberapa. Ini aku kasih lihat ya. Salah satu berikutnya ada Sapphire Paradise Art Deco Penthouse Private Pool. Kalau kamu lihat dari gambarnya tentu saja ini lebih modern ya. Kemudian di bagian kolam berenangnya di atasnya juga udah ada atapnya. Jadi kalau hujan anak-anak tetap bisa main. Kapasitas maksimalnya ada 10 orang. Tapi harga per malamnya tentu saja jauh lebih mahal, $180 per malam.
Ada harga, ada kualitas tentu saja. Dan ini sampai 5 orang harganya masih sama. Tapi kalau aku cek untuk 10 orang langsung misalnya, harganya itu per malam jadi $208. Kemudian ada unit lainnya lagi, namanya adalah Emerald Heaven Art Deco Penthouse Private Pool. Ini juga sama, harganya kurang lebih $176 per malam untuk kapasitas 10 orang. Ini juga 156 kapasitas 10 orang. Semuanya sama ya, udah ada atapnya di atas kolam renangnya, lebih modern. Dan ini juga ada di lantai atas yang ada private poolnya, cuman dia nggak ada tamannya. Nah, jadi sekarang kamu bisa pilih-pilih mau yang harganya lebih murah atau mau yang lebih bagus dengan harga yang lebih mahal. Silahkan memilih-milih, silahkan merancang liburan kamu bersama orang-orang tersayang. Semoga liburan kamu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.